Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan anak. Terima kasih sesudah Oke guys. Bab 1015 hadiah dibatalkan. Kepala pasukan guntur kerajaan Boki, Serciak. Ada yang ditemukan di bandara, Serciak dalam keadaan penuh harap sepanjang hari. Karena ia tahu si pembunuh, Taohua, akan datang. Di sampingnya, asisten itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada seorang pun pria yang tampak seperti pasangan romantis di antara para pria lajang yang muncul di bandara hari ini. Pembunuh, Taohua, telah berubah menjadi dewa perang, Taohua, karena pertempuran dengan Ming Mingguang. Para pejabat dan rakyat seluruh negeri Boki menantikan kedatangan dewa perang, Bunga Persik. Namun, tadi terdengar suara-suara dari hutan purba, tapi tak lama kemudian menghilang, kata asisten itu. Mata Serciak tiba-tiba berbinar. Mungkinkah dewa perang, Bunga Persik, telah tiba? Asisten itu ragu-ragu sejenak dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bisakah dewa perang, Bunga Persik, mengalahkan Ratu Hutan? Tentu saja bisa, Serciak mengepalkan tinjunya. Oh tidak. Dengan suara keras, pintu kantor Serciak terbuka, dan sesosok tubuh terhuyung masuk. Serciak langsung mengerutkan kening. Simon, ada apa? Pria itu berkata dengan tergesa-gesa, lihatlah pengumuman resmi aliansi baru. Ratu Hutan telah menjadi dewa utama keempat aliansi baru. Apa? Serciak terkejut dan kehilangan akal sejenak. Ketika seluruh negeri menantikan kemunculan dewa perang, Bunga Persik, Ratu Hutan tiba-tiba menjadi salah satu dari 12 dewa utama aliansi baru. Serciak tahu persis apa maksudnya. Ratu Hutan tidak bisa lagi diatasi. Dia bukan lagi Ratu Hutan yang jahat, tetapi salah satu dari 12 dewa yang mulia dan agung. Aliansi baru, Serciak tanpa sadar ingin mengumpat, tetapi memikirkan aliansi baru yang kini sedang berada di masa kejayaannya. Serciak khawatir ada telinga di balik tembok itu, jadi dia hanya bisa terduduk lemas di kursi dan berkata, cabut hadiahnya. Menarik hadiahnya, asistennya tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan cemas. Tapi, dewa perang, Bunga Persik, mungkin akan segera tiba di negara Boki. Siapa di dunia ini yang berani menawarkan hadiah untuk 12 dewa aliansi baru? Serciak tidak berdaya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Simon menggertakkan giginya dan berkata, Ratu Hutan telah melakukan banyak kejahatan, membunuh banyak orang, dan bahkan membantai desa. Bagaimana ini bisa dihapuskan? Bagaimana kita bisa menjelaskan ini kepada orang-orang di negara ini? Keadaan sudah seperti ini, dan kami hanya bisa menerima kenyataan ini. Serciak mendesah, mungkin kita bisa memikirkannya dari sudut pandang lain. Fakta bahwa Ratu Hutan dapat menjadi salah satu dari 12 dewa utama aliansi baru menunjukkan bahwa kekuatannya berada di luar imajinasi kita. Dewa perang, Bunga Persik, mungkin tidak dapat mengalahkannya. Sekarang, aliansi baru telah merekrutnya dan memasukkannya ke dalam kursi 12 dewa utama. Mulai sekarang, negara Boki akan memiliki satu Ratu Hutan jahat yang berkurang dan satu dewa utama aliansi baru yang bertambah. Setelah mengatakan itu, Serciak merasa sedikit lega. Yang kukhawatirkan adalah meskipun dia menjadi salah satu dari 12 dewa utama aliansi baru, Ratu Hutan tetap tidak akan mengubah sifat pembunuhnya.
ini adalah hal yang paling mengerikan, kata Simon. Sekiak yang baru saja merasa sedikit lega, tiba-tiba merasa tegang dan pupil matanya melebar. Itu benar. Jika Ratu Hutan tidak mengubah sifat pembunuhnya, mulai sekarang, dia akan dapat mengandalkan statusnya sebagai dewa utama aliansi baru untuk membunuh orang dengan lebih kejam. Wajah Serkiak menjadi pucat. Aliansi baru yang terkutuk, Sekiak akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Setelah luapan amarah, dada Sekiak naik turun tajam. Setelah beberapa saat, dia sedikit tenang dan meninju meja. Aliansi baru benar-benar mengakomodasi penjahat seperti itu. Bagaimana mungkin Ratu Hutan layak menjadi salah satu dari 12 penguasa aliansi baru? Beritanya telah menyebar. Negara Boki sangat terguncang. Beberapa saat yang lalu, orang-orang masih mendiskusikan pertempuran yang akan datang antara Dewa Perang, Bunga Persik, dan Ratu Hutan. Tetapi pada saat ini, semua orang yang mendengar berita itu tercengang untuk pertama kalinya. Ratu Hutan, dewa utama keempat dari aliansi baru. Apa maksudnya ini? Ratu Hutan telah menjadi salah satu dari 12 dewa utama aliansi baru. Apakah Dewa Perang, Bunga Persik, masih bisa membunuhnya? Mengapa harus membunuh mereka? Tidakkah kau lihat bahwa pihak berwenang telah mencabut semua hadiah? Kita tidak mampu menyinggung aliansi baru itu. Terlepas dari hal-hal lain, ratusan orang di desa Huoli meninggal secara tragis di perut ular. Apakah kerajaan Boki masih dapat menagih utang ini? Semuanya, tetaplah optimis. Mulai sekarang, bangsa Boki akan mendapatkan perlindungan dari dewa aliansi yang baru, dan kita tidak akan takut lagi dengan bencana serupa. Desa Tuho, Chu Chen juga menerima berita itu. Dia dan Jin Jun sedang duduk di pintu dan mengerutkan kening. Aliansi baru ini bergerak sangat cepat. Namun, Ratu Hutan telah bergabung dengan aliansi baru ini. Burung-burung yang sejenis berkumpul bersama. Chu Chen tidak menyangka bahwa setelah aliansi baru gagal merekrutnya, aliansi tersebut malah merekrut Ratu Hutan secara langsung. Tampaknya Ratu Hutan cukup kuat, Chu Chen berkata dalam hati. Dia bahkan lebih bersemangat untuk memasuki hutan purba besok. Kapten Chu, kerajaan Boki telah menarik hadiahnya, kata Jin Jun dengan suara yang dalam. Mereka tidak berani berurusan dengan Ratu Hutan lagi. Tidak masalah. Chu Chen tidak terkejut. Bangsa Boki tidak akan pernah berani menawarkan hadiah untuk 12 dewa utama aliansi baru. Sekalipun tidak ada hadiah, aku akan tetap pergi ke hutan purba. Aku akan tetap membunuh Ratu Hutan. Dan, Chu Chen berhenti sejenak. Aku akan tetap mengambil 5 manik anti air itu. Pengumuman yang dikeluarkan oleh aliansi baru ini tidak berpengaruh pada Chu Chen. Ratu Hutan menjadi salah satu dari 12 dewa utama aliansi baru, jadi dia harus membunuh dewa utama. Bukannya hal semacam ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Chu Chen berbaring di bangku, bergoyang lembut, menatap jalan desa yang redup di depan, merasakan ketenangan saat itu. Malam berangsur-angsur bertambah pekat. Setelah Jin Xiaohu mengucapkan selamat malam kepada Song Yan, Maria membawanya kembali ke kamarnya untuk tidur, dan Chu Chen serta Song Yan juga naik ke atas. Ketika Jin Jun kembali ke kamarnya, Jin Xiaohu sudah tertidur. Maria segera memegang tangan Jin Jun dan merendahkan suaranya. Sudahkah kau mendengarnya?
Ratu Hutan telah menjadi dewa utama keempat dari aliansi baru. Jin Jun mengangguk dan mendengus. Ratu Hutan sangat jahat, dan aliansi baru telah menobatkannya sebagai salah satu dari 12 dewa. Aliansi baru ini mungkin juga merupakan organisasi jahat. Mendengar ini, Maria tertegun dan menatap Jin Jun. Selama ini, di dalam hatinya, suaminya adalah seorang sopir taksi yang jujur. Tetapi dia tidak menyangka suaminya akan berkomentar seperti itu malam ini. Dia bahkan berani menyebut aliansi baru sebagai organisasi jahat. Kamu gila? Jangan bicara omong kosong saat kamu di luar. Maria berkata cepat. Jin Jun memegang tangan Maria dan berkata, "Jangan khawatir. Aku sudah mengatur segala sesuatunya untuk pulang. Kita akan bisa kembali dalam 3 hingga 5 hari. Besok, pergilah dan tangani prosedur penarikan anak-anak." Maria tercengang. Mengapa begitu tiba-tiba? Jin Jun tersenyum. Karena Tiongkok lebih aman, cepatlah beristirahat. Masih banyak hal yang harus dilakukan besok. Maria menatap Jin Jun cukup lama, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa tidur. Juga, mengapa kedua temanmu tiba-tiba datang untuk bepergian ke negara Boki malam ini? Negara Boki bisa saja dalam bahaya kapan saja, dan menurutku mereka bukan orang biasa. Mereka memang bukan orang biasa, Jin Jun berkata. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Dengan kedatangan mereka, kita bisa pulang. Maria, jangan terlalu banyak berpikir. Bukankah kamu selalu ingin membawa anak-anak pulang? Kita bisa segera kembali. Begitu kata-kata itu terucap, tiba-tiba, teriakan yang sangat melengking datang dari luar. Ada ular, bab 1016. Ular mengelilingi desa Jin Jun dan istrinya mendengar jeritan itu pada saat yang sama. Itu datangnya dari jendela mereka. Pasangan itu tinggal di lantai pertama malam ini. Jin Jun segera berjalan ke jendela. Di pinggir jalan yang remang-remang, seorang pria yang memegang senter terhuyung mundur beberapa langkah. Sambil mengarahkan senternya ke depan, Jin Jun juga melihat seekor ular melilit di jalan desa. Kalau saja dalam keadaan normal muncul ular di desa, tidak akan ada yang mempermasalahkannya. Bagaimanapun, desa Tuhuo dikelilingi oleh pegunungan, dan kemunculan ular, serangga, tikus, dan semut sesekali adalah hal yang sangat normal. Jin Jun mengambil tongkat panjang dan bergegas keluar, sambil berkata pada saat yang sama, "Paman John, mengapa Anda masih keluar seperti ini?" Di seberangnya ada seorang pria yang tampaknya berusia sekitar 60 tahun. Melihat Jin Jun keluar sambil membawa tongkat, dia merasa jauh lebih tenang. "Saya minum anggur malam ini dan tidak bisa tidur. Jadi saya ingin jalan-jalan. Saya tidak menyangka akan seberuntung ini. Saya hampir menginjak ular ini tadi. Maaf telah mengganggu istirahat semua orang." Selain Jin Jun, beberapa tetangga juga keluar satu demi satu. Setelah memukuli ular itu sampai mati dengan tongkat, semua orang pulang. Kelopak mata Jin Jun berkedut, dan dia melihat kembali ke tempat ular itu baru saja muncul. Tiba-tiba pupil matanya melebar, masih ada ular. Pada saat itu, beberapa orang penduduk desa yang baru saja berjalan pulang pun menemukan ular itu, dan sesaat terdengar teriakan. Ada ular datang, cepat kunci pintu dan jendela." "Bukankah Ratu Hutan yang telah tiba?" panggil polisi. Semua lampu di desa menyala.
teriakan itu langsung menembus kegelapan. Meskipun ada ular di desa itu, jumlahnya tidak banyak. Namun saat seseorang ingin meninggalkan desa Tuhuo, mereka mendapati sebuah pohon besar telah tumbang melintang di jalan masuk desa, menghalangi jalan keluar desa. Di pohon itu, ular-ular yang tak terhitung jumlahnya berdesakan rapat dan mengeluarkan suara mendesis. Mata penduduk desa terbelalak karena terkejut. Wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan dan ekspresi mereka ngeri. Bencana ular, desa Tuho dikelilingi oleh ular. Sesaat terdengar jeritan putus asa dan tangisan orang dewasa serta anak-anak bergema di seluruh desa Tuhuo. Semua orang ketakutan. Jin Jun sudah memeluk Jin Xiaohu, memegang tongkat panjang di tangannya. Wajah Maria pucat dan dia memegang lengan Jin Jun erat-erat. Chu Chen dan Song Yan berjalan turun dari lantai atas. "Jangan turun," Maria berkata dengan keras. "Desa ini dikelilingi oleh ular. Pergi ke atap, tutup semua pintu, dan tunggu pertolongan." Maria berpikir sejenak, mengambil Jin Xiaohu dari pelukan Jin Jun, dan menatap Song Yan, dan "Tolong jaga Xiaohu." "Mama," Jin Xiaohu menangis karena ketakutan. Maria juga mengambil tongkat panjang dan berkata, "Jangan khawatir, Xiaohu, ibu dan ayah berjaga di lantai pertama. Mereka pasti tidak akan membiarkan ular masuk dengan mudah dan melukai anakku." Walaupun Maria takut, dia sangat berani saat ini. Song Yan memegang tangan Jin Xiaohu dan menghibur Maria. "Jangan khawatir, bersama kami di sini, ular tidak akan bisa menyakitimu. Yan Yan, kamu tinggallah di sini dan lindungi Xiaohu dan ibunya." Chu Chen berjalan keluar sambil menutupi wajahnya. "Paman Jun." Jin Jun segera mengangguk penuh semangat. Di sini, kemudian, Jin Jun mengikuti Chu Chen dan berjalan keluar. "Ini adalah jimat pengusir roh jahat. Bawalah bersama Anda dan tidak akan ada ular berbisa yang berani mendekati Anda." Setelah keluar, Chu Chen menyerahkan jimat pengusir roh kepada Jin Jun. Jin Jun tanpa sadar menoleh ke belakang ke rumah dan berkata, "Jangan khawatir, Song Yan ada di sini, belum lagi sekelompok ular. Bahkan jika Ratu Hutan datang, dia tidak dapat melukai mereka. Paman Jun, kumpulkan semua orang di desa ke satu tempat segera untuk mencegah ular-ular itu tiba-tiba menyerang desa. Aku tidak bisa mengurus semuanya sekaligus." Jin Jun mengangguk. "Ya, Kapten Chu." Jin Jun berlari keluar dengan tergesa-gesa, dan Chu Chen juga berjalan menuju pintu masuk desa. Di tengah jalan, bayangan seekor ular muncul, dan Chu Chen membunuhnya dengan menjentikkan jarinya. Seseorang melihat Chu Chen membunuh ular itu, mula-mula berseru, lalu dengan gembira, ada prajurit di desa. Mereka tampaknya adalah teman-teman Jin Jun. Aku melihat Jin Jun menjemput mereka. "Selamatkan kami," terdengar teriakan keras. Chu Chen sudah berjalan ke pintu masuk desa. Sambil menatap ular-ular di mana-mana, dia mengangkat alisnya. Sudah ada lebih dari selusin pria yang mengikuti Chu Chen, memegang berbagai senjata di tangan mereka, dan mereka ingin mengikuti Chu Chen untuk membunuh ular. Chu Chen berhenti, berpikir sejenak, dan mengeluarkan ponselnya. Pada saat ini, markas besar pasukan Guntur juga menerima alarm. Desa Tuhuo, 10 kilometer jauhnya dari hutan purba, dikepung oleh sekelompok ular. Seciak tiba-tiba berdiri.
hal yang paling ditakutkannya akhirnya terjadi. Setelah menjadi dewa utama aliansi baru, Ratu Hutan tidak menahan sifat pembunuhnya. Sebaliknya, dia malah menjadi lebih kejam dan ingin membantai desa itu lagi malam ini. Desa Tuhuo berjarak 10 km dari hutan purba, tetapi ular-ular masih mengelilingi desa Tuhuo dengan begitu tidak bermoral. Dapat dilihat bahwa Ratu Hutan semakin merajalela. Tubuh Simon sedikit gemetar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ratusan nyawa di desa Tuhuo menunggu kita untuk menyelamatkannya. Serkiak mengepalkan tangannya dan berkata, sekalipun pasukan Guntur keluar dengan kekuatan penuh, mereka tidak sebanding dengan Ratu Hutan. Asisten di sampingnya mendesah, kalau saja hadiahnya tidak ditarik, mungkin Dewa Perang, Bunga Persik, bisa datang dalam 1 atau 2 hari dan membunuh Ratu Hutan. Berikan perintah. Simon menarik napas dalam-dalam. Saya akan memimpin tim penyelamat dengan helikopter. Kami akan menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Seciak mengangguk dan mengangkat telepon. Tiba-tiba, pupil mata Seciak melebar. Dewa Perang, Bunga Persik, mengirimiku pesan pribadi, menanyakan apakah aku ingin mengembalikan hadiah, dan juga berkata, Seciak menahan napas dan berteriak, dia ada di desa Tuhuo sekarang. Simon tiba-tiba melompat, apa yang kau tunggu? Kembalikan hadiahnya, minta Dewa Perang Pik Blossom untuk bertindak. Persetan dengan aliansi baru, Seciak sangat tegas kali ini, kembalikan hadiahnya segera. Seciak melirik ponselnya, tertegun sejenak, lalu menggertakkan giginya, gandakan jumlah hadiahnya. Dewa Perang, Tauhua, baru saja mengirim pesan bahwa ia dapat membantu memecahkan bencana di desa Tuhuo, tetapi jumlah hadiahnya akan berlipat ganda. Serkiak setuju. Di pintu masuk desa Tuhuo, semakin banyak orang berkumpul. Mereka sangat terkejut melihat pria bertopeng itu bermain telepon genggamnya di depan ular-ular itu. Populasi ular masih meningkat. Wajah semua orang menampakkan kengerian dan mereka amat takut. Jinjun berlari mendekat. Semua penduduk desa sudah berkumpul. Xiao Hu dan yang lainnya juga sudah pergi. Chu Chen mengangguk. Dengan Song Yan di belakangnya, dia bisa bertarung dengan lebih percaya diri. Kalau begitu, mari kita bakar ularnya dulu. Chu Chen melangkah ke arah kawanan ular itu. Tiba-tiba kawanan ular itu mengamuk dan menyerbu ke arah Chu Chen. Penduduk desa di belakang berteriak kaget. Sebagian dari mereka secara refleks mundur beberapa langkah, sedangkan yang lainnya menyerbu maju sambil memegang senjata di tangan. Chu Chen mengeluarkan beberapa jimat api dan melemparkannya. Mereka mendarat di kelompok ular itu. Dengan suara keras, api pun membubung. Dalam sekejap, ular-ular itu berlarian dengan liar dan mundur. Mereka takut api. Bersambung.